Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman sosial semuanya, berikut saya akan sampaikan surat edaran penting ya bagi semua KPM PKH, BPNT, BST, PBI dan lainnya yang memiliki anak usia sekolah tingkat SD, SMP, SMA dan juga SMK. Dan ada peraturan baru yang tentu menguntungkan calon penerima. Bagaimana informasinya? Sebelum kita ke pembahasannya, saya ingin mengundang kalian semuanya untuk mengikuti giveaway rezeki tambahan bulan November 2021 dengan total hadiah Rp800.000. Cara dan syarat mudahnya, link videonya ada di deskripsi video ini. Baik teman-teman sosial semuanya, langsung saja kita ke informasi kita kali ini. Jadi informasi ini kami tujukan kepada kalian semuanya yang memiliki anak usia sekolah, baik di tingkat SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Tentang surat edaran penting untuk calon penerima bantuan program Indonesia Pintar. Dan juga ada permen atau peraturan menteri terbaru yang tentunya menguntungkan keluarga penerima manfaat program Indonesia Pintar. Seperti kami kutip dari Puslapdip Kemendikbudristek, dalam rangka efektivitas dan efisiensi peserta didik calon penerima program Indonesia Pintar atau PIP, pendidikan dasar dan menengah yang belum memiliki rekening simpel aktif ditetapkan pada SK nominasi akan langsung ditetapkan sebagai penerima program Indonesia Pintar pendidikan dasar dan menengah. Itu artinya aktivasi rekening dan penarikan dana dapat dilakukan dalam satu kali kedatangan di bank penyalur. Namun tetap dilakukan sebelum batas waktu, yaitu tanggal 31 Desember 2021. Jadi teman-teman sosial semuanya, khususnya kalian ya yang mempunyai anak usia sekolah dan masuk ke dalam nominasi penerima program Indonesia Pintar tahun 2021 serta belum melakukan aktivasi rekening. Karena masih banyak sekali ya yang belum aktivasi rekening, maka untuk batas aktivasi rekening kembali diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Namun nanti jika sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum juga aktivasi rekening, maka untuk dana bantuan program Indonesia Pintarnya akan dihanguskan dan dikembalikan ke kas negara. Jadi teman-teman sosial semuanya, pada peraturan sebelumnya yakni Persesjen nomor 7 tahun 2021, peserta didik atau orang tua wali penerima program Indonesia Pintar pada SK nominasi harus 2 kali bolak-balik ke bank penyalur. Kedatangan pertama yakni setelah ditetapkan di SK nominasi, peserta didik atau orang tua wali melakukan aktivasi rekening. Kemudian kedatangan kedua setelah melakukan aktivasi rekening dan ditetapkan di SK pemberian, peserta didik atau orang tua atau wali melakukan penarikan dana program Indonesia Pintar. Akibatnya biaya transportasi pun membengkak minimal 2 kali lipat ya, dan mengganggu waktu belajar dari siswa itu sendiri. Dan berita gembiranya, melalui peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek nomor 20 tahun 2021 yang baru tersebut adalah mekanisme penyaluran bantuan PIP dapat dilakukan lebih efektif dan lebih efisien. Jadi peserta didik atau orang tua atau wali setelah ditetapkan di SK nominasi cukup 1 kali saja datang ke bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening. Kemudian menerima buku simpel dan kartu debit atau ATM dan langsung bisa melakukan penarikan dana saat itu juga. Jadi peraturannya sekarang lebih mudah ya teman-teman sosial semuanya. Kalian tidak usah bolak-balik ke bank ya. Dimana di peraturan sebelumnya kalian harus pergi ke bank, yang pertama adalah untuk aktivasi rekening, kemudian ke bank yang kedua adalah untuk mencairkan bantuan tersebut. Peraturan itu tentunya sangat merugikan ya, karena calon penerima harus bolak-balik ke bank, tentunya akan memakan biaya transportasi yang mahal. Apalagi yang jarak rumah dengan banknya itu cukup jauh.
Selain itu juga dapat mengganggu kegiatan belajar siswa tersebut. Jadi bagi calon penerima program Indonesia Pintar ya, atau yang kemarin sudah menerima SMS nominasi penerima program Indonesia Pintar tahun 2021, kalian bisa saja menghubungi pihak sekolah ya untuk mendapatkan SK bahwa anak kalian adalah benar ya siswa dari sekolah tersebut. Dan setelah itu kalian bisa menghubungi atau mendatangi bank penyalur. Jadi dengan penyelesaian mekanisme tersebut, peserta didik, orang tua atau wali penerima program Indonesia Pintar pada SK nominasi tidak perlu 2 kali bolak-balik ke bank penyalur. Jadi hanya 1 kali saja ya untuk aktivasi, kemudian bisa langsung mencairkan dana bantuan program Indonesia Pintar tersebut. Sedangkan untuk kesatuan pendidikan atau pihak sekolah dapat segera melakukan pengecekan penerima PIP melalui akses Si Pintar di pip.kemendikbud.go.id pada menu SK nominasi dan SK pemberian. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara aktivasi rekening program Indonesia Pintar? Jadi teman-teman sosial semuanya, adapun mekanisme aktivasi rekening dan penarikan ada 2 cara, yaitu langsung oleh peserta didik atau orang tua atau wali peserta didik, atau dilakukan oleh pihak sekolah secara kolektif. Aktivasi dan penarikan dana secara kolektif dilakukan apabila peserta didiknya bertempat tinggal jauh dari lokasi bank penyalur atau kesulitan akses transportasi atau adanya kebijakan mengenai pembatasan pergerakan masyarakat karena pandemi. Hal lain bila peserta didik sedang sakit ya, untuk penyandang disabilitas, terkena bencana, sedang praktek lapangan atau berada di asrama yang izin keluarnya susah atau terbatas. Kemudian agar proses aktivasi dan penarikan dana mudah, peserta didik atau orang tua atau wali peserta didik harus membawa persyaratan-persyaratan. Di antaranya adalah surat keterangan aktivasi rekening dari kepala sekolah dan salah satu identitas diri seperti KTP atau kartu Indonesia Pintar atau kartu pelajar. Tentu hal itu bila dilakukan langsung oleh peserta didik jenjang pendidikan menengah. Sedangkan untuk peserta didik jenjang pendidikan dasar harus didampingi orang tua dan dipenuhi syarat berupa KTP orang tua atau wali dan juga kartu keluarga. Apabila belum memiliki atau kehilangan dokumen tersebut, KTP orang tua atau wali dan KK dapat diganti dengan keterangan domisili orang tua atau wali peserta didik. Dan tentunya membawa surat keterangan aktivasi dari kepala sekolah. Kemudian nanti di bank penyalur, peserta didik atau orang tua atau wali peserta didik harus mengisi formulir pembukaan rekening simpel yang disediakan oleh bank penyalur. Sedangkan apabila aktivasi dan penarikan dana dilakukan secara kolektif oleh kepala sekolah ataupun guru yang diberi kuasa, maka syarat yang harus dibawa adalah surat kuasa dari peserta didik atau orang tua wali peserta didik kepada kepala sekolah, surat keterangan aktivasi rekening dari kepala sekolah, kemudian surat pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani oleh kuasa peserta didik dan identitas diri kuasa peserta didik. Kepala sekolah atau guru yang diberi kuasa juga harus menunjukkan surat pengangkatan jabatan yang masih berlaku, baik itu asli maupun fotokopi. Jadi teman-teman sosial semuanya, dengan adanya perubahan mekanisme aktivasi rekening yang dapat sekaligus melakukan penarikan dana ini, Puslapdik Kemendikbudristek berharap dana bantuan PIP dapat segera dimanfaatkan oleh penerima untuk membantu memenuhi biaya personal pendidikan dengan segera melakukan proses aktivasi rekening dan penarikan dana. Yang terakhir, kami ingatkan kembali ya bagi kalian ya yang mempunyai anak usia sekolah dan masuk nominasi penerima program Indonesia Pintar tahun 2021, segeralah melakukan aktivasi rekening dan penarikan dana program Indonesia Pintar sebelum tanggal 31 Desember 2021 supaya dana tersebut bisa segera dimanfaatkan dan tidak hangus dan dikembalikan ke kas negara. Semoga informasi ini bermanfaat. Akhir kata, salam sehat, salam semangat, dan salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.